manusia berada di mana saja itu adalah di hadapan Allah. Dan kesananya disusul baina yadayillahi wa rasulihi, di hadapan Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang ada yang hadir kan hanya Rasul gitu. Allah mah tidak kelihatan. Ya berarti kalau Allah itu kita berada di mana saja, kita itu berada di hadapan Allah. Tapi kenapa di sini dengan secara khusus disebutkan? Padahal perasaan tidak cukup kalau untuk Allah itu sudah cukup dengan di hadapan Rasul, berarti pasti di hadapan Gusti Allah. Nah, ini ada alasannya. Disebutkan dulu Allah di sini, lafdu Allah baina yadayillah. Ini untuk paling tidak ada dua hal. Yang pertama, untuk memberikan kesan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan Allah itu mempunyai kedudukan yang tinggi, sehingga untuk menyebut di hadapan Rasul disebut dulu di hadapan Allah dan Rasul. Maksudnya supaya Rasul itu terbawa lebih agung dengan disebutnya nama Allah. Ini mohon maaf ya kalau saya ilustrasikan supaya lebih mudah deh Bang. Misalnya di sini hadir ya, Bapak Sekda dan Bapak Bupati misalnya. Saya padahal tujuannya mau berbicara sama Pak Sekda, tapi di sini karena ada Bapak Bupatinya misalnya gitu. Nah, saya di hadapan Bapak Bupati, padahal yang dimaksud adalah yaitu maksudnya supaya penghormatan gitu, penghormatan. Satu itu. Yang kedua, kata tafsir ini adalah isy'aron, gitu, memberikan kesan. Selain ta'zim, itu memberikan kesan bahwa benar-benar bainallah wa rasul, itu hubungan antara Allah dan Rasul, bahwa Rasul itu memilih manzalah azimah, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, dalam pandangan Allah. Nah, kemudian tafsiran pertama dari ayat ini, kalau dibacanya ya la tuqaddimu anfusakum fi hadratin nabi, ini kamu jangan menjadikan diri kamu lebih di depan gitu, lebih dahulu dalam mengeluarkan pendapat ketika ada satu kasus itu, sehingga terkesan Allah belum menjelaskan, Rasul belum menjelaskan, kita sudah ngomong duluan. Eta teh sopan. Tidak boleh itu. Para sahabat tidak boleh. Jadi para sahabat ini karena yang langsung hadir pada saat itu adalah para sahabat, dilarang mengeluarkan pernyataan atau pandangan, sikap, dinyatakan gitu tentang sesuatu yang terjadi ketika di sana ada Rasulullah, sebelum Rasulullah menjelaskan. Biasanya kalau ada kasus itu, Rasul sendiri tidak langsung begitu ada peristiwa, ada yang bertanya langsung seletuk Rasul itu menjawab, tidak. Tapi Rasul itu merenung dulu. Kadang-kadang langsung kan wahyu. Nah itu. Nah sekarang mungkin ada peristiwa, atau ada kasus salah seorang sahabat seolah-olah membahasa orang mah sotoy ini ya. Setahu Allah belum apa-apa, belum memberikan penjelasan, Rasul belum menjelaskan, dia sudah komen duluan gitu, mengeluarkan statement atau pernyataan. Nah ini tidak boleh. Itu kalau dibacanya seperti tadi, la tuqaddimu anfusakum, la tuqaddimu baina yadayillah, la tuqaddimu. Nanti ada bacaan lain. Jadi ini dengan ayat ini sampai di sini berarti
Allah mendahulukan mengajari manusia yang sudah beriman tentunya ini, sudah bertauhid, itu ternyata selanjutnya yang disusul diajarkan itu adalah akhlak. Nah, ini berarti akhlak itu prioritas, terutama akhlak di lingkungan terbatas, di lingkungan Rasul. Bagaimana para sahabat bergaul dengan Rasulullah, di hadapan Rasulullah. Dan nanti insya Allah ayat ini isinya sangat lengkap, surat Al-Hujurat ini yang berkaitan dengan pergaulan semua. Baik pergaulan di tingkat khusus, tingkat level yang agak luas, sampai tingkat internasional. Kemudian bacaan kedua ya. Wa qara'a Ibnu Abbas wa dhahhak la taqdamu la taqaddamu. Nah, bedanya apa dengan tadi tuqaddimu dan taqaddamu? Kalau taqaddamu mah datang, maju gitu, ke depan. La taqaddamu, janganlah kamu sekalian maju gitu. Kemudian ada lagi bacaan wala tuqdimu. Nah, jadi kalau taqaddama mendahulukan, kalau taqdamu maju, kalau la tuqdimu, kalau tuqdimu itu masdarnya ikdam. Ikdam itu menyerang, menghujat gitu. Jadi ada paling tidak 3 bacaan ya. Yang pertama la taqaddamu, yang kedua yang pertama la tuqaddimu, yang kedua la taqaddamu, la taqdamu, qadima yaqdamu, jangan datang. Kemudian la tuqdimu, jangan menyerang. Menyerang menyerang dengan kata-kata atau dan sifatnya ada penentangan. Kalau la taqdamu, la taqodamu, janganlah kalian maju, mungkin ini lebih kepada tingkah laku atau perilaku. Misalnya Rasul sedang duduk gitu di depan, tiba-tiba kurunyung tanpa, kurang sopan lah gitu, la taqdamu gitu. Lebih kepada, atau Rasul sedang melakukan sesuatu, kemudian kita ikut nimrung, la taqdamu. Tapi kalau la tuqdimu, jangan menyerang, ini Rasul mengeluarkan atau menyampaikan wahyu misalnya, atau menyampaikan penjelasan, lalu kita ada semacam membantah atau menentang. Nah, ini dimuat ini. Ayla tuqdimu ala syai'in, kamu jangan menyerang atas sesuatu, min umuriddin, dari urusan agama, bi ghairi idnillahi wa rasulihi, tanpa izin Allah dan Rasulnya. Maksudnya bagaimana itu prakteknya pada saat itu memang begitu, menunggu wahyu, dan wahyu turun disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan kita mendahului, hampir sama mananya dengan yang tadi. Kemudian dalam tafsir ini tidak diterangkan asbabun nuzul, tapi saya pernah lihat dulu dalam tafsir Ibnu Katsir ada diterangkan kasusnya gitu, yang menjadi sabab nuzul, yaitu diantaranya dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa ini terjadi ketika Abu Bakar dan Umar agak berbeda pendapat gitu.
tentang pengangkatan seseorang untuk menjadi pemuka kaum. Kalau tidak salah namanya Aqra bin Habis. Kemudian ada lagi siapa namanya? Sakib gitu namanya. Ya mungkin Umar, Abu Bakar sudah. Coba cina Aqra bin Habis diangkatlah jadi pemuka kaum gitu. Nah, kemudian datang Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, coba kumpulkan dulu. Coba pilih oleh kalian siapa, tunjukkan kepadaku yang dianggap layak mungkin gitu. Nah, ternyata. Nah, begitu Umar mengatakan begitu, Abu Bakar merasa kurang enak. Sehingga ada kata-kata, kalau begitu Umar tidak punya tujuan apa-apa selain ingin menentang saya. Dan suara Abu Bakar itu agak tinggi gitu. Demikian pula Umar. Demi Allah, wallah ma uridu dzalik. Demi Allah saya tidak bermaksud begitu. Ini hanya mengeluarkan pendapat saja. Nah, akhirnya karena itu seolah-olah para khalifah itu pada saat itu belum khalifah ya, para sahabat itu seakan-akan akan terlebih dahulu mengambil keputusan sebelum Rasulullah gitu, sebelum Allah dan Rasul, sebelum ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Maka katanya berdasarkan itu, maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Kemudian dalam hadis Bukhari juga ada diterangkan dari ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membuat sebuah aturan ya, yaitu ketika Rasulullah akan mengutus salah seorang sahabat untuk menjadi gubernur di Yaman, yaitu kalau tidak salah namanya Mu'adz bin Jabal, yang akan diistrenan diangkat jadi gubernur di Yaman. Kemudian Rasul sebelum Mu'adz berangkat, sebelum pemberangkatan bertanya dulu, ya Mu'adz, bimadza taqdi idza arada laka qada'un. Mu'adz, mau dengan apa kamu mengambil putusan ketika ada kasus atau peristiwa yang terjadi di hadapanmu? Maka pada saat itu Mu'adz menjawab, aqdi bi kitabillah. Saya akan menetapkan putusan itu berdasarkan kitab Allah. Lalu Rasulullah, fa illam tajid fi kitabillah, jika kamu tidak menemukan putusannya, hukumnya dalam kitab Allah, kata Mu'adz, fa bi sunnati Rasulillah, maka saya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasul, fa illam tajid fi sunnati Rasulillah, jika kamu tidak temukan juga hukumnya, putusannya dalam sunnah Rasulullah, ajtahidu ra'yi wala alu, aku akan berijtihad dengan pendapatku, wala alu, dan aku tidak akan lengah, tidak akan main-main, artinya dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Rasulullah menepuk dadanya Fuad. Alhamdulillah alladzi waffaqa Rasulillah ala ma yarda Rasulullah sallallahu alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah ala ma waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan, wafaqah itu memberikan sudah kesepakatan gitu, memberikan persetujuan, memberikan taufik kepada Rasulnya, utusannya Rasulullah, yaitu Mu'adz yang akan diutus ke Yaman. Ternyata
alama wafaqa Rasulullah, sesuai dengan yang disepakati oleh Rasulullah. Gitu. Nah ini hadis ini menurut sebahagian adalah setelah ayat ini turun, ada hadis itu ya Rasulullah. Jadi yang selanjutnya dijadikan adab. Kalau terjadi sesuatu kasus, jadi belum diketahui hukumnya, maka harus pelajari dulu dari Al-Quran. Apa ada dalam Al-Quran atau tidak. Ternyata misalnya di dalam Al-Quran tidak tercover gitu lah, tidak ada ya, tidak ditemukan. Misalnya, maka yang kedua yang dijadikan landasan hukum itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kalau dalam sunnah Rasulullah juga tidak ditemukan, nah itu harus ijtihad. Ya ini asal usul ada ijtihad. Begitu. Kemudian pada prakteknya ijtihad itu ada ijtihad fardi secara pribadi. Kemudian ada ijtihad yang sifatnya jama'i atau kelompok. Itu. Kalau ijtihad bentuknya ada yang lepas, tapi sebelum ijtihad yang lepas dicari dulu gitu. Misalnya ada kasus ini ternyata ada yang mirip dalam Al-Quran gitu. Nah maka itulah yang akhirnya disebut dengan kias atau analog. Jadi dasarnya itu ada kias itu. Walaupun hanya sendiri dia itu berijtihad. Misalnya dalam prakteknya ada sesuatu yang memabukkan gitu, tapi tidak termasuk jenis khamr gitu kan. Ya, dalam minuman itu kan adanya. Padahal yang disebut dalam Al-Quran hanya al-khamru, arak. Ini ada yang bukan arak tapi sifatnya, efeknya sama dengan arak. Maka hukumnya ditarik. Nah itu disebutnya qiyas ini. Maka oleh karena itu ini perlu diketahui bahwa karena permasalahan dalam dunia ini terus berkembang dan Al-Quran tidak turun lagi dan pondasi-pondasinya sudah ada di dalam Al-Quran, maka cara mengambil putusannya itu kalau tidak pas gitu segalanya dengan Al-Quran, ada yang disebut dengan kias, dianalogkan. Oh ini berarti sama dengan itu. Dan kalau yang membuat keputusan itu atau yang menggali hukum itu sendiri disebutnya fardi ya. Ijtihad fardi itu. Jadi dasarnya itu ijtihad, itu salah satu bentuknya kias. Ijtihadnya itu dengan mengambil cara. Kalau sama sekali misalnya tidak ada, ini tidak bisa dengan cara kias. Itu. Jadi ini ijtihadnya harus lepas, tidak ada kias baik dalam Quran ataupun dalam hadis. Maka biasanya itu dengan musyawarah itu kan, dikumpulkan ahli. Misalnya dia dalam satu negeri atau di dunia pada saat itu, karena memang terbatas baru di sana, belum melebar ke daerah mana-mana, maka ulama-ulama yang ahli itu yang dipinta pendapat itu harus yang ahli, yang mumpuni. Entong nanya ke sahabat ya ada pendapatnya kalah ngaco ini, kalah ngerumukan ini. Mau mencari solusi terbaik kalau masukan salah jadi. Maka itu disebut ijma. Dan putusan ijma itu jauh lebih kuat gitu daripada putusan pribadi. Artinya kalau ada ulama 100 orang itu, yang 100 orang itu tidak ada yang beda satu pun. Nah itu, maka itu ijma namanya. Kalau satu saja dari 100 itu ada yang berbeda, maka layan akidul ijma. Ijma itu dianggap batal, dianggap tidak sah. Itu dalam pandangan agama. Oleh karena itu saya heran ketika ada yang menolak putusan ijma, tapi kalau kias diterima. Padahal kias bisa saja yang melakukannya hanya ijtihad sendiri gitu. Kalau ijma ditolak, masa ini dari dasar. Padahal ini lebih kuat kedudukannya. Sehingga
dalam pandangan fuqaha ya, para ahli fikih, orang yang mengingkari putusan ijma itu dianggap mengingkari, sama dengan mengingkari Al-Quran, sama dengan mengingkari Al-Hadis. Karena ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan bersepakat ala dhalalatin, di atas kesesatan. Gitu. Nah, Bapak-bapak, sedikit saya sampaikan ya. Ini apakah Rasulullah itu memperlakukan sahabatnya sama seperti kepada Mu'adz semuanya? Ternyata tidak. Jadi artinya yang memiliki kapasitas untuk berijtihad itu tidak semua sahabat gitu. Karena yang dipilih jadi gubernur juga kan tentu sembarangan. Pasti a'lam bi kitabillah, orang yang paling paham tentang kitab Allah, wa bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah. Sehingga sedangkan pengetahuan para sahabat itu pasti berbeda-beda. Oleh karena itu dalam ijtihad mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran itu, tidak semua orang yang bisa baca Al-Quran mampu. Atau yang bisa baca Al-Quran, bisa tarjamahnya, belum tentu mampu bisa melahirkan. Dan tidak boleh itu, kalau hanya itu. Karena yang diizinkan dan ijtihadnya dipuji sampai oleh Rasulullah, waffaqa Rasulillah, itu adalah orang yang selevel Mu'adz. Ternyata di dalam sahabat itu beda-beda. Mu'adz disebut a'lamukum bil halal wal haram. Mu'adz bin Jabal itu orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Maka oleh Rasulullah diizinkan kalau ada sesuatu kasus tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Quran dan Sunnah, diizinkan berijtihad. Wa aqdakum ali. Dalam bidang hukum mengambil putusan, putusan kesimpulan hukum. Aqdakum ali, adalah ali. Ya, oleh karena itu tidak sembarangan orang bisa saja, wah ini menyangkut hukum. Pak Anu, ya, di orang tuh bisa. Nah, apa salepel sareng Sayyidina Ali apa tidak? Ali itu oleh Rasul disebutnya kan wadahnya ilmu Nabi gitu. Itu. Atau babunya, pintunya ilmunya Sayyidina Ali. Kalau Nabi wadahnya ilmu Allah kan gitunya, wababuhu Ali, dan pintunya adalah Ali. Artinya yang sangat cerdas dan mengikuti perjalanan Nabi sejak remaja, sejak awal terus sampai Rasul wafat. Dan mungkin dari sinilah ada nanti lahir orang yang sangat mengagungkan Sayyidina Ali sehingga menganggap yang lain, sahabat yang lain di bawahnya. Itu Syiah itu kan nantinya. Itu dari sini mulanya itu. Karena Rasulullah sangat mengakui keberadaan Sayyidina Ali dalam hal memahami agama. Sehingga oleh Rasul disebut wa aqdakum Ali. Tapi bidang lain, bidang faraid, wa afradukum Zaidun. Yang ahli dalam ilmu faraid, ilmu pembagian warisan adalah Zaid. Nah, dengan tiga orang ini saja kita sudah bisa memahami bahwa untuk mentang-mentang disebut ajengan gitu kan. Untuk mentang-mentang disebut kiai gitu. Wah, bisa langsung mengambil putusan-putusan hukum. Tidak. Tetap saja harus ada pegangan yang kuat. Harus ada landasan yang, sandaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan dari sinilah mungkin Bapak-bapak, kenapa makin lama ya, makin jauh dari Al-Quran itu banyak Islam saja kan sampai digambarkan oleh Rasulullah. Kalau Yahudi sampai terpecah menjadi 72 aliran. Wasataftariku ummati ala
salasatin wa sab'ina firqatan, dan umatku akan menjadi 73 kata Nabi. Dan mungkin ini aliran ini dari tadi, karena ada hadis tadi bahwa diperkenankan berijtihad, yang belum cukup umur masih ngora tulang gitu ijtihad, jadi hasilnya akan jadinya bukan saja sesat, tapi justru kalau diikuti oleh orang lain jadi menyesatkan orang lain. Ngora tulang gitu. Ilmunya harus bagaimana? Tentang Al-Quran itu, ini saja Syekh Nawawi pengarang ini, yang Al-Qurannya itu bukan hafal bacaannya, bukan sekedar terjemah, bahasa karena orang Indonesia pasti sudah tidak usah dikatakan lagi. Sampai detail, sampai kepada jumlah hurufnya tiap-tiap surat satu Al-Quran itu hafal, tahu. Beliau itu tidak termasuk ulama mujtahid. Masih terlalu jauh levelnya kalau dibanding dengan imam-imam mujtahid semacam Imam Syafi'i yang hafal Al-Qur'annya sejak usia di bawah 8 tahun gitu. Kemudian menguasai kitab hadis Muwatta di usia 10 tahun. Usia 11 tahun sudah mempelajari ilmu politik. Itu luar biasa, 11 tahun itu, usia 11 tahun. Itu jadi jangan dianggap kalau mujtahid itu orang yang asal bisa baca Quran bisa terlalu jauh. Ya kalau seperti itu orang akhirnya apruk-aprukan kemana weh. Padahal ancaman dari Rasulullah SAW sangat tegas. Ya. Man fassarol Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang fassarol Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an dalam arti mengambil kesimpulan hukum dari Al-Qur'an, bi ra'yihi, hanya semata-mata didasarkan kepada pemikirannya. Ra'yi itu. Siap-siaplah untuk menjadi ahli neraka, itu kan bukan siap-siap untuk masuk surga. Diancam berat. Makanya dalam umumnya manusia itu lebih memilih taklid itu begitu. Daripada ngambil putusan hukum yang jatuhnya nanti justru akan menjadi penghuni neraka, lebih memilih kita mengikuti pendapat yang terdahulu, yang diyakini itu putusannya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ditunjang dengan ilmu yang cukup. Itu bukan tidak mau berpikir, tapi lebih menghindari bahaya. Imam Nawawi yang hafal Al-Quran, hafal hadis, mengarang mungkin sampai ratusan karangannya itu. Katanya orang Libanon yang lebih tahu itu waktu berkunjung ke kantor itu kan. Mereka itu karangannya itu lebih dari 300 karangan judul. Yang orang Indonesia banyak yang tidak tahu. Dia hanya sebagai muqallid dia itu. An-Nawawi, Asy-Syafi'i, Al-Jawi. Kenapa itu? Takut salah, bukan apa-apa. Tidak berani. Jadi tetap kalau mau mengambil putusan hukum itu, terus yang paling dekat gurunya tentu, gurunya terusnya itu yang disebut sanad itu. Ini sampai kepada sahabat apa, sampai kepada Rasulullah, itu baru diambil hukum. Jadi tidak sembarangan. Karena semangatnya mereka itu kalau mengambil putusan hukum itu semangatnya bukan untuk mencari apa-apa. Bukan supaya bukunya laku dicetak banyak dan dapat, itu bukan. Mereka itu hanya satu yang dipikirkannya. Bagaimana ilmu dititipkan Allah kepada kita itu harus sampai kepada orang lain. Adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Tidak ada semangat apa-apa mereka itu.
Kecuali semangatnya ingin betul-betul bisa menjalankan agama dengan baik sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, itu dengan tidak menyimpang. Tapi dalam hal yang kasus-kasus yang meluas itu di masyarakat, itu harus ada jawaban. Jangan sampai akhirnya mereka berpikir. Maka dari kerangka berpikir seperti itulah maka lahirlah kitab-kitab fikih. Itu pasti kalau dilacak ada dasarnya sampai itu. Kalau tidak kepada hadis, pasti kepada Al-Quran, itu pasti. Hanya orang sekarang malas lah itu tadi. Geus pokon mah kesimpulan hukum nak kieu. Makanya jangan dianggap atacan mah eta mah salatna teu berdasarkan Quran Sunnah. Moal aya anu teu berdasarkan. Cuman apakah Qurannya dibacakan atau tidak, itu ya itu saja, tidak hafal. Ini kalau melakukan ini dasarnya ayat mana, tidak sampai begitu. Itu. Jadi kalau yang belanja hihit di pasar itu tidak sampai tahu kebun awina gitu di mana, seperti itu kira-kira. Jadi kalau beli produk gitu ya, itu tidak sampai meneliti ini awina tina awi wulung, awi gereng, awi naon, tidak gitu kan. Atau di kebun mana, tidak sampai begitu. Itu. Karena kebutuhannya kita al-amal. Gitu. Mana ilmunya? Ilmunya itu ya tadi. Oleh karena itu, maka secara berurutan ilmu itu terus. Jangan dianggap kalau karena dia tidak dibacakan Qur'annya, dia jangan tamat itu berdasarkan hadis. Jangan dianggap begitu. Teliti dulu nih. Ini dari mana asal usulnya? Pasti nyambung nantinya. Pasti nyambung. Yang diajarkan di pesantren-pesantren misalnya kitab Safinatun Najah. Saya pertama kali ini belajar ya waktu masuk pesantren itu. Tidak dibaca. Ternyata setelah kita baca sendiri, ternyata di tengahnya itu, oh ini dasarnya hadis ini dasarnya ayat ini. Oh, sampai juga. Dan setelah saya, kan kalau di pesantren itu dibaliknya, setelah lancar baca Al-Quran itu tidak langsung mempelajari hukum-hukum berdasarkan hadis, tidak, tapi belajari dulu kitab-kitab yang sudah jadi. Tadi itu produk lah dulu lah gitu. Nanti setelah itu baru dipelajari. Nah, di tahun ketiga saya sudah mulai mempelajari hadisul ahkam yang dalam kitab Bulughul Maram saja yang tipis itu. Ternyata setelah dipelajari hadisnya, oh, kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam kitab-kitab fikih itu ini dasarnya. Gitu. Ya, jadi kuat kita itu kalau sampai nanti itu kepada sampai Bukhari Muslimnya gitu ya, akan kuat. Oh, ini jadi cuman belajarnya ada yang dari Quran, Sunnah itu terus ke bawah, ada yang dari bawah dulu dibalik. Yang di pesantren itu disesuaikan dengan usia anak, jadi dikasih dulu ini makan gitu, ini. Nanti ini cara masaknya bagaimana, terus bahannya dari apa baru gitu kan. Nah, ada yang dibalik ini nerangkeun heula ini bahan ini terus. Jadi baru itu sistemnya seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau teliti dan mau jujur sampai sekarang itu kelihatan ada perbedaan antara yang suka menamakan saya mah Quran Sunnah gitu kan, saya mah umum salafi gitu. Itu perbedaannya hanya perbedaan cara mempelajari, sebetulnya pokoknya itu. Ada yang Quran terus tafsir terus hadis. Ada yang belajar produk dulu. Karena apa? Karena amal itu walaupun belum tahu dalilnya, amal itu sudah harus jalan. Kenapa? Karena agama ini bukan baru datang kan gitu. Jadi diberi nu asak heula gitu. Itu seperti di pesantren itu seperti itu pengamalannya. Dan kalau begini, leheung lamun masandrena lillah gitu kan. Lamun masandrena sakedeung karek bisa maca Quran unggul, masandrena geus kan akhirnya beramal itu bisa. Oleh karena itu dilatih dulu salat, dilatih dulu baca zikir, doa dan sebagainya, terus sampai teu apal dalilna ge, teu katalar dalilna, amalna mah jalan. Itu sebetulnya.
Dan ternyata kalau kita hubungkan dengan kondisi masyarakat kita, ternyata kesempatan untuk memperdalam itu tidak semuanya punya gitu. Dan masyarakat secara umum ada yang sibuk dengan pekerjaan, maka perilaku kudu dibawa sok ibu tah ieu ayat ieu berdasar itu saur penafsiran sahabat ieu dek iraha nepina. Ya, tapi kan amal mah harus dilaksanakan. Ya, maka ulama mengambil inisiatif yaitu menyayangi orang-orang yang hanya punya sedikit kesempatan. Karena dasarnya bagaimanapun mereka itu adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dilayani, harus dibimbing, harus dengan cara apa? Maka dipermudahlah dengan seperti itu. Akhirnya kalau yang kebetulan ngajinya sampai lama itu kan, ya dia jadi kuat itu ilmunya. Jadi seperti itu. Oleh karenanya mudah-mudahan ini tidak terlalu melebar. Saya kembali lagi pada ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Ini paling tidak ada 3 ya yang bisa kita ambil. Yang pertama, ketika ada orang yang paling tinggi lah kedudukannya seperti Rasulullah SAW, maka yang di bawahnya jangan mendahului mengambil putusan, mengambil kesimpulan, apalagi sampai menjustis, itu tidak boleh. Harus tentu saja ada. Kalaupun harus melakukan itu tentu harus ada izin gitu. Kalau sudah ada izin boleh. Yang kedua, dalam hal lain yaitu ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghargai potensi yang ada di para sahabatnya, dikembangkan, tapi tetap tidak dilepas dengan bimbingan Rasul. Kenapa? Karena Rasul dibimbing juga oleh Jibril kan, oleh Allah lewat malaikat Jibril. Yang ketiga, tentu saja hubungan baik antara sesama itu jangan sampai retak hanya gara-gara perbedaan pendapat. Pendapat itu suatu keniscayaan, sedangkan ada nilai yang tidak boleh dihilangkan, yaitu at-tarahum, saling menyayangi di antara kita, itu menjadi prioritas. Oleh karenanya maka Allah bagi orang-orang yang sudah beriman berikutnya terapkanlah yang disebut akhlak. Mudah-mudahan walaupun hanya sedikit yang disampaikan ada manfaatnya. Kalau yang benar mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang salah mudah-mudahan Allah berkenan memaafkan kesalahan-kesalahan saya khususnya dan hadirin padamunya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.